Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang telah digelar pada 27 November silam diwarnai sejumlah insiden. Setelah aksi penolakan tanda tangan hasil rekapitulasi yang dilakukan kubu pasangan 01 dan 02, kini tensi pasca Pilkada Jakarta semakin memanas dengan rencana akan dilayangkannya gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh pihak 01, Ridwan Kamil Suswono. Pasalnya, rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan pasangan nomor urut 3, Pramono Anung Rano-Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta dan menetapkan Pilkada Jakarta berlangsung satu putaran tak diterima pihak pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono. Terlebih, KPU menetapkan tidak ada satupun wilayah yang akan melakukan pemungutan ulang. Sejumlah alasan diutarakan kubu RK Suswono terkait mengapa pihaknya akan menggugat Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Di antara alasannya adalah Pilkada Jakarta dianggap tidak berlangsung secara fair, partisipatif yang rendah dengan ditunjukkan tingginya pemilih yang tidak memilih hingga 53% membuat pihak kubu 01 menganggap legalitas Pilkada Jakarta dipertanyakan. Lantas, akankah rencana gugatan tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono ke Mahkamah Konstitusi berbuah manis? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Pilkada Jakarta ini diwarnai dengan kekecewaan dari salah satu pihak yang akankah ini akan bermuara kepada Mahkamah Konstitusi. Karena melihat dari paslon 01, Ridwan Kamil dan juga Suswono mengatakan, tim sesnya mengatakan bahwa sudah siap 97% untuk nanti mengajukan gugatan sengketa Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Lantas akan seperti apa? Kita akan mendalami mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Sudah ada Prof. Juanda, pakar hukum tata negara, dan juga Mas Muhammad Triadika selaku analis politik. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Pagi, Sehat, Assalamualaikum. Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya mau ke Prof. Juanda dulu. Ini masih menarik ya, karena dari Mahkamah Konstitusi sendiri masih menunggu sampai dengan Rabu pukul 23.59 untuk gugatan masuk ke dalam MK begitu ya. Dan dari kubu 01 sudah siap 97% untuk menyiapkan bukti-bukti untuk disampaikan ke MK. Tapi dari sisi apa yang bisa memperkuat dalil-dalil pelanggaran, kecurangan yang mungkin disampaikan oleh 01 ini sebenarnya dari sisi pidananya atau tata negaranya? Ya, pertama itu kan setiap orang pasangan calon kepala daerah itu diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan. Ya, kalau mereka menganggap bahwa ada terjadi kecurangan, pelanggaran dan segala macam hal yang berkaitan dengan proses pemilihan kepala daerah, khususnya di DKJ ya. Nah, itu merupakan hal yang sudah diatur oleh undang-undang. Nah, kemudian kalau soal apa sebagai alat bukti atau memperkuat hal-hal yang berkaitan dengan permohonan mereka, saya kira mereka yang lebih tahu. Tetapi paling tidak secara normatif ya, itu ada alat bukti yang bisa mereka tunjukkan nanti di persidangan tentang soal kecurangan apa misalnya. Tapi yang perlu saya tegaskan di sini, memang wewenang MK itu sebagaimana di dalam pasal 156, 157 Undang-Undang 10 2016 mengatur tentang soal ya apa yang diajukan ke sana, yaitu soal sengketa hasil gitu loh. Nah, ini nanti biarlah MK yang memeriksa, mengadili apakah nanti ada hal-hal yang tidak berkaitan dengan sengketa hasil, misalnya soal pelanggaran proses, pelanggaran administrasi. Ini mungkin muaranya semua dimasukkan ke dalam dalil-dalil mereka nanti. Nah, tinggal lagi tentu secara hukum memang perlu pembuktian. Pembuktiannya perlu alat bukti. Alat bukti bisa ya saksi, bisa ada surat atau apa-apa yang bisa mendukung permohonan mereka. Nah, itu saya kira kalau tidak didukung oleh alat bukti, saya kira ini ya walaupun memang adalah hak, tetapi ini sia-sia menurut saya. Nah, ini yang saya kira perlu ditekankan, tetapi dalam konteks biasanya yang sidang di MK itu semua dalil-dalil
menurut tim hukumnya pasti, oh kami memiliki alat bukti yang kuat, ya. dan seterusnya. Tentu ini diadu nanti alat bukti antara alat bukti pemohon dengan alat bukti yang termohon, termasuk yang terkait dalam hal ini ya pasangan 03 dalam 03 ya terkait ya. Saat ini, ya. Termasuk Bawaslu juga nanti menjadi terkait. Prof, tadi kenapa dikatakan ini sebenarnya walaupun hak tapi kok sia-sia? Begini, maksud saya ini kan hak untuk mengajukan setiap permohonan itu kan sudah diatur oleh undang-undang ya. Siapa yang melihat, menganggap, menilai ada kecurangan atau ada hal yang tidak sesuai dengan mekanisme atau hal-hal yang berkaitan dengan hasil sengketa hasil ini, tentu dia berhak untuk mengajukan. Nah, tetapi yang saya bilang sia-sia kalau itu tanpa didukung dengan alat bukti. Oh, oke. Ya, Jadi kan? harus memiliki alat bukti yang kuat ya. Ya, alat bukti ya. yang kuat. Hanya misalnya begini ya, kadang-kadang kita melihat tim hukum itu memang meneliti, mengidentifikasi alat bukti mana yang bisa menjadikan sebagai senjata pamungkasnya dalam rangka memenangkan pertarungan ini kan, atau permohonan ini. Nah, biasanya ketika kalau kita melihat tim hukum yang proporsional, maka tidak asal mengajukan. Tetapi kalau memang asal mengajukan, misalnya itu yang saya katakan sia-sia. Tetapi saya yakin ya, dalam konteks ini mereka tidak akan mau sia-sia. Mereka berjuang. Pasti mengumpulkan alat bukti yang sangat kuat begitu ya. Untuk pasti. Nah, tapi kita ingatkan, coba secara profesional jangan asal masukkan permohonan tetapi sudah tahu bahwa ini akan dibantah secara mudah oleh lawan misalnya. Baik. Saya kira itu yang penting bagi siapa-siapa yang bertarung sebagai para pihak di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Harus ada bukti yang kuat. Kalau kita melihat materi gugatan yang mungkin sudah beredar juga, Prof. Ini kan salah satunya berkaitan dengan adanya form C6 yang kemudian tidak tersampaikan, adanya kecurangan-kecurangan, bahkan disebut ada money politik begitu. Kemudian juga rendahnya partisipasi pemilih dari warga Jakarta. Apa yang kemudian ini paling dibutuhkan untuk mengumpulkan bukti terkuat tersebut, ya, Juanda? Saya kira di samping bukti-bukti, misalnya katakan barang bukti, juga adalah saksi. Nah, tapi problemnya untuk dipahami kita bersama, kalau sudah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, ini kan yang dalam secara formilnya ya, bahwa pertama misalnya soal sengketa hasil. Yang kedua, ambang batas. Perlu diingat, persentase antara yang 01 dengan 03 itu ya, kalau di dalam pasal 158 Undang-Undang 10 2016 itu kan ada stratifikasi, ada jenjangnya. Kalau 2% selisihnya itu untuk penduduk 2 juta ke bawah. Atau kalau untuk kabupaten itu 250.000 ke bawah. Sampai ke 0,5%. Nah, ini apakah memenuhi syarat atau tidak? Itu secara formil nanti. Harus dilihat, pasti hakim merujuk pada Undang-Undang pasal 158 tadi. Kemudian secara substantif tentu melihat apakah signifikan tidak misalnya soal permohonan ini untuk mempengaruhi hasil. Nah, yang ketiga baru bicara soal hal-hal yang diajukan di lapangan itu. Alat bukti apa yang kira-kira tadi ya, saksi misalnya, barang bukti apakah ada kertas ataukah petunjuk segala macam misalnya, segala macam itu mempengaruhi, dan bisa saja itu nanti sebenarnya menurut saya hal-hal seperti ini adalah biasanya Mahkamah Konstitusi menganggap ini bukan sengketa hasil, tapi itu proses. Nah, proses itu harusnya diajukan ke Bawaslu. Dan saya lihat beberapa hari ini tim 01 menganggap keberatan dia tidak respon oleh ya. Bawaslu. Nah, ini saya kira berujung ke MK ya. Kalau itu benar adanya, ini mungkin menjadi pertimbangan bagi hakim Mahkamah Konstitusi nanti untuk mempertimbangkan, walaupun sebenarnya objek dari sengketa hasil di MK itu adalah benar, tetapi bisa saja nanti dicek, diuji, oh ternyata si 01 pemohon ini sudah mengajukan ke Bawaslu misalnya. Tetapi Bawaslu ya tidak merespon. Nah, saya kira ini ada catatan khusus
dapat dipertimbangkan menurut saya Oke. kalau itu sudah diajukan tetapi Ke tidak Bawaslu. diproses. Oke. Saya mau ke Mas Andika. Mas Andika, kalau melihat sebenarnya Pilkada Jakarta ini diwarnai dengan ada yang juga walkout kemarin, kita melihat ada yang juga tidak mau tanda tangan, bahkan ada yang juga kabarnya akan berujung ke Mahkamah Konstitusi. Apa implikasinya kalau Anda melihatnya nanti dengan adanya dinamika ini begitu di Pilkada Jakarta? Ya, proses kemarin kan baru penetapan rekapitulasi suara ya, belum penetapan gubernur dan wakil gubernur. Sehingga langkah-langkah walkout seperti itu merupakan sebuah bentuk protes yang boleh-boleh saja dan itu tidak mengurangi legitimasi dari hasil yang ataupun proses yang dilakukan oleh KPU. Ya, dan kalau tadi berujung kepada Mahkamah Konstitusi, ya, kita lihat dari pengalaman pengujian sengketa pilkada, sengketa pilpres, Mahkamah Konstitusi itu selalu fokus pada dalil-dalil kuantitatif, ya. Dan kalau kita lihat rencana yang diajukan oleh pasangan Ridho, saya melihat dari televisi dan media itu lebih nuansanya lebih kualitatif, ya. Dan kalau kualitatif ini saya khawatir justru pembuktiannya malah nanti mempersulit dari pasangan tim hukum Ridho itu sendiri, ya. Dan itu tadi mungkin Prof. Juanda juga mengatakan belum lagi nanti kalau MK men-screening berkas permohonan itu berdasarkan pasal 158. DKJ Jakarta ini kan 6-12 juta pemilih, sehingga paling banyak selisihnya itu 1%. Ya, kalau tidak sampai 1% ataupun tidak memenuhi kuota itu ya MK tidak akan memproses itu, karena selisih suaranya tidak signifikan. Sehingga yang saya lihat ya proses di MK ini ya hak dari pasangan yang kalah, ya, yang merasa ada kecurangan, merasa ada pelanggaran, ya, itu silakan dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Namun kalau dalilnya lebih berat ke kualitatif, ya, tidak ke kuantitatif, saya khawatir ini justru malah buang-buang energi saja, gitu ya. Oh, buang-buang energi. Saya bilang Sia-sia satu buang-buang energi gitu ya. Tapi Anda sendiri melihat peluangnya seperti apa, Mas? Kalau misalnya kita melihat data-data selama jujur ini. Kalau saya amati dari bangunan argumentasi yang disusun oleh pasangan Ridho ini sangat lemah sekali, gitu ya. Kalau tadi Mbak mengatakan bahwa salah satu yang ditekankan adalah tidak dikirimkan formulir C6, undangan. Bagaimana di mahkamah bisa membuktikan orang tidak mau datang, tidak akan datang, tidak mau pilih itu merupakan hasil dari suatu upaya terstruktur, sistematif dan masif, gitu ya. Dan proses pembuktian ini kan tidak mudah dilakukan dan tidak ada satu metodologi manapun yang saya pelajari selama ini mampu membuktikan apakah Mbak datang, pemilih datang, nggak datang dan nggak pilih itu merupakan hasil dari strategi sistematis aparat-aparat ya penegak hukum ataupun aparat penyelenggara pemerintahan untuk membuat orang tidak mau memilih. Ini satu hal yang sulit untuk dibuktikan. Dan kalau partisipasi yang rendah itu juga tidak mengurangi legitimasi dari proses pemilu itu sendiri ya, karena tidak ada satu undang-undang pun dalam undang-undang pemilu, undang-undang pilkada yang mengatakan kalau partisipasi lebih rendah daripada sekian maka hasilnya tidak legitimate gitu ya. Kecuali kalau partisipasi itu dihambat oleh aparat atau tidak boleh datang, itu ada undang-undangnya, ada pidananya. Tapi kalau memang karena masyarakat sendiri yang enggan untuk datang, itu tidak bisa begitu ya? Itu hak. Ya misalnya KPU ataupun pemerintah ataupun instrumen negara menyelenggarakan event besar di saat pemilu atau pilkada ini sehingga orang beralih ke situ daripada ke ballot station, ya itu sistematis. Tapi mungkin menjadi pertanyaan karena memang partisipasi di pilkada kali ini memang dalam sejarah sangat rendah dibandingkan pilkada-pilkada Jakarta lainnya begitu ya? Betul, dan ini menurut saya merupakan satu hal yang perlu dievaluasi oleh para pengambil kebijakan tentang keserentakan pemilu. Ya, energi yang digelontorkan lebih besar setelah pilpres dan pemilu legislatif, apakah pilkada serentak ini efektif atau tidak gitu ya. Dan menurut saya di luar faktor-faktor material hukum seperti itu, ada dimensi politik yang juga barangkali bisa kita lihat nih tanda-tandanya para elit-elit sekarang sudah tidak lagi ingin segera move on ya, tidak ingin terlalu berlarut-larut ke dalam proses pilkada ataupun pemilu ya, sudah ingin langsung bekerja ya. Kalau kita lihat dari partai-partai pendukung pasangan Ridho pun juga sekarang elit-elit partainya juga sudah fokus kepada urusan masing-masing dan ini menunjukkan bahwa proses hukum yang dilakukan di MK nanti lebih kepada aspek prosedural formil saja gitu ya. Oke, ini Mas benar sekali ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Khususnya kalau melihat Pilkada Jakarta ini sangat unik karena pemilihnya juga pemilih rasional begitu Mas Andika. Kemudian beberapa kali pilkada diselenggarakan, nampaknya yang surveinya di awal ini rendah justru menjadi pemenangnya begitu ya. Kita akan mencermati sedikit mengenai hal itu. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami.